Ini wakil wali kota, Bu. Iya, urusannya apa, Pak? Loh. Urusannya apa? Ini ada warga saya ditahan ijazahnya. Mau wakil wali kota, mau apa? Sampean kalau ada keluhan, ke polisi aja. Hei. Wakil Wali Kota Surabaya Armuji dilaporkan ke Polda Jawa Timur. Armuji dilaporkan ke polisi setelah dirinya mendatangi sebuah perusahaan di kawasan Margomulyo, Surabaya. Tujuan Armuji mendatangi perusahaan tersebut guna klarifikasi dugaan ijazah milik salah satu karyawan tersebut ditahan. Laporan itu berawal dari unggahan di media sosial Armuji saat dirinya ditolak dan disebut penipu oleh pemilik perusahaan tersebut. Selang 1 hari konten video itu tayang, Armuji dilaporkan pihak perusahaan ke Polda Jatim. Armuji dianggap mencemarkan nama baik perusahaan yang ia datangi. Menanggapi laporan itu, Armuji memberikan klarifikasi lewat sebuah video yang diunggah di media sosialnya. Ia menjelaskan bahwa kedatangannya dilakukan secara baik-baik untuk mencari kejelasan atas laporan warga. Armuji pun berharap masyarakat bisa menyikapi persoalan ini secara objektif dan profesional. Ia menegaskan bahwa apa yang dilakukannya semata-mata untuk membela kebenaran dan warga yang tertindas. Meski begitu, Armuji menyatakan dirinya siap menjalani proses hukum. Armuji tidak takut dan santai, dirinya akan kooperatif bila ada panggilan untuknya. Berdasarkan informasi yang diterima, Jan Huwadiana, pemilik perusahaan, menjadi pelapor dalam kasus ini. Ia melaporkan akun media sosial milik Armuji yang dianggap mencemarkan nama baik perusahaan. Sekarang mau ke tempat suatu perusahaan di mana ada warga saya ijazahnya yang ditahan di perusahaan tersebut karena mereka resign, ijazahnya tidak diberikan. Ini kan sudah melanggar suatu aturan dan tidak ada aturan di mana kalau resign itu harus ijazahnya ditahan sama perusahaan. Makanya kita akan ke sana untuk bisa mengambilnya atau paling tidak memberikan suatu penjelasan kepada perusahaan tersebut. Terima kasih. Ayo, jalan. Tadi dibuka, Pak. Tralisnya itu dibuka. Setelah Bapak datang itu ditutup. Wah, satpamnya gimana tuh? Gak ada satpam, Pak. Nah, terus? Ya orang dalam, Pak, yang nanti akan bukakan. Izin aku pakai ini habis banget. Kono ya, Bang. Ada Bapak wakil wali kota. Ini perusahaan apa namanya nih? CV Sentosa Sil, Pak. Halo, saya wakil wali kota Surabaya. Bapak Andi. Sentosa Sil ya, Pak Andi ya? Saya ini ke tempat perusahaan Bapak ini. Tolong dibukain dong, mau. Orangnya kan ada nih di tempat ini. Orang yang lainnya. Bapak ini dijak ngomong, ada keperluan apa, tolong dibuka dulu toh, cek tamu. Loh kok aduh, ya apa sih? Urip di Surabaya, Pak ini kok aduh. Ada di kantor provinsi bareng sama perlakukan kayak begini. Dilaporkan polisi, Pak, maunya, Pak, kalau masuk ke Kalau saya silakan lapor polisi, ya silakan. Halo. Bu. Halo, Bu. Halo ya. Ini wakil wali kota, Bu. Iya, urusannya apa, Pak? Loh. Urusannya apa? Ini ada warga saya ditahan ijazahnya. Mau wakil wali kota, mau apa? Sampean kalau ada keluhan, ke polisi aja. Hei. Kamu warga Surabaya apa warga luar negeri ngomong gitu itu? Saya nggak kenal sampean. Sama yang punya perusahaan ya? Iya. Sampean penipuan. Saya nggak kenal sampean ya. Sorry ya. Nipu mas. Siapa saya nggak kenal. Sorry. Kamu ada di perusahaan. Suruhan aja udah. Beletat aja nggak apa-apa. Mopong kamu. Itu siapa tadi? Itu Diana, Pak, yang punya. Ini adalah perusahaan PT Sentosa Sil CV Sentosa Sil yang menahan ijazahnya. Siapa Handiani. Setiap ada pemeriksaan dari desa pun mereka tertutup. Seolah-olah perusahaan ini
juga mungkin nyimpen narkoba ya di dalam ini ya. Mungkin ya, itu dugaan saya. Karena setiap ada pembersihan di Sinagar pun itu seperti itu. Kita mau masuk secara baik-baik pun jawabannya tadi kayak di situ. Nah, ini tolong benar-benar kita viralkan bahwa orang yang bernama siapa? Diana sama Handi yang punya perusahaan ini, Iya. tolong benar-benar disikapi perusahaan ini. Ini kita akan sikapi secara serius. Iya, Pak. Tokonya yang ada di Demak juga, ya. Kita akan serius. Nah, gimana nih menurut netizen yang terhormat? Silahkan berkomentar ya. Walaupun aku duduk wong Surabaya Cak Ji, tak dukung sampean entekno wong koyo ngono iku. Ya, apa maneh lek misale aku dadi gubernure, koyo Deddy Mulyadi ngono. Jelas tak buak, tak usir nang negarane wong koyo ngono iku. Tak jamin gak kira urip di Jawa Timur. Ya, sekelas wakil wali kota Surabaya dikonokno, mendae pekerjae. Ya, gubernure barang yang ngono, gregeten aku jan. Usiran kok Jawa Timur wong koyo ngono ora kanggo iku sampah iku. Iki ono wakil wali kota diilokno penipu karo pengusaha sing nahan ijazah mantan pegawai nih. Kok wani-wani nih wakil wali kota mau laporno nang Polda kon bunuh diri tak ya apa? Jadi ubah-ubah kan ki pengusaha nggak jelas cuk melu loro hati aku cak sampean dilokno penipu ambek wong gendeng. Kon iku buka usaha ndek Surabaya. Kok iso kon gak kenal ambek wakil wali kota niku lho? Kenanya kon iku wong Surabaya apa kudu? Cak Armuji sampai sidak nang usahamu iku lho. Iso mbok tutup ngono lho. Kok iso sampai kon keweden ngono? Iku usahamu kon usaha apa? Narkoba ta? Kok sampai keweden ngono Wes maju terus Cak Armuji. Samen wong apik, samen anjen bener-bener wakil wali kota panutan. Ayo warga Surabaya kompak kawal iki sampai tuntas, berantas wong sing gak jelas kok ngene iki. Lagi-lagi kita dipertontonkan dengan arogansi seorang pengusaha dan perusahaan yang diduga menahan ijazah asli karyawan dan para karyawan. Ini adalah perbuatan melanggar hukum atau merebut hak kemerdekaan seseorang dan melanggar hak ajasi. Yang anehnya, oknum pengusaha dan perusahaan ini sangat arogansi dan berani melaporkan Bapak Wakil Wali Kota Surabaya yang diduga juga bahwa oknum pengusaha dan perusahaan ini dibackingi oleh banyak penegak hukum. Saya hanya menyarankan kepada penegak hukum, terutama Kepolisian Republik Indonesia, Polda Jawa Timur, agar lebih bijaksana menyikapi hal ini. Karena jangan sampai masyarakat Indonesia semakin marah dan semakin tidak percaya kepada Kepolisian Republik Indonesia. Karena walau bagaimanapun masih banyak polisi-polisi yang memiliki integritas dan pekerja yang baik dalam menangani perkara-perkara hukum. Jadi hal ini tidak boleh dilanjutkan laporannya. Apabila dilanjutkan, maka akan menjadi presiden buruk bagi Kepolisian Republik Indonesia. Itu dari Om Bidi. Wakil Wali Kota Surabaya dilaporkan atas dugaan pencemaran nama baik melalui media sosial oleh seorang pengusaha di Surabaya. Di dalam video di media sosial Bapak Armuji, Wakil Wali Kota Surabaya itu, atas laporan dugaan menahan ijazah karyawan, kemudian dia datanglah ke perusahaan itu. Namun sesampai di sana, Bapak Armuji itu tidak berhasil menemui pemilik perusahaan. Namun dalam video itu menampilkan foto suami istri pemilik perusahaan itu. Atas video yang beredar itu, kemudian dibuatlah ada laporan yang dibuat oleh pemilik perusahaan dengan dugaan pencemaran nama baik melalui media sosial. Ada dua hal yang harus kita garis bawahi. Yang pertama, apakah perusahaan bisa melakukan atau menahan ijazah seorang karyawannya? Dalam perspektif saya, dalam Undang-Undang Ketenagakerjaan nomor 13 tahun 2003 itu walaupun tidak
spesifik untuk menahan ijazah, tapi perusahaan itu tidak punya hak untuk melakukan atau menahan ijazah karyawannya dengan alasan apapun. Terus yang kedua, selain diatur di dalam Undang-Undang Ketenagakerjaan juga, saat ini Indonesia sudah punya namanya Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi. Sehingga apabila seorang karyawan itu merasa tidak mengizinkan, maka mengizinkan untuk ijazahnya ditahan, maka dia bisa melaporkan perusahaan tersebut atau mengajukan upaya gugatan perdata atas perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh perusahaan. Yang kedua, itu terkait soal apakah boleh seseorang itu melaporkan pencemaran nama baik ke pejabat. Dalam hal ini contoh kasusnya seperti Bapak Wakil Wali Kota yang dilaporkan. Jadi di Undang-Undang ITE ini yang dilaporkan dia tidak dalam jabatan sebagai wakil wali kota, tapi sebenarnya laporan Undang-Undang ITE ini dia spesifik personal. Siapakah pemilik media sosial itu? Jadi baik itu dia punya jabatan ataupun tidak punya jabatan, ketika ada di media sosial dan menurut seseorang diserang kehormatannya, dicemarkan nama baiknya, maka laporan Undang-Undang ITE ini sifatnya personal saja, tidak mengenal bahwa karena dia pejabat atau apa. Tapi kita tunggu saja kelanjutannya, karena ini pasti juga akan seru, karena lagi viralnya, lagi heboh-hebohnya di Surabaya, pengusaha melaporkan Wakil Wali Kota Surabaya Bapak Armuji dengan dugaan Undang-Undang ITE. Terima kasih, wassalam. Di sini kan ada pembahasan yang lagi di-up sama Bapak Armuji ini terkait ada salah satu perusahaan yang menahan ijazah karyawannya. Kenapa ditahan? Karena itu untuk jaminan agar si karyawannya tidak resign katanya. Kalaupun dia resign, kalau ingin mengambil ijazah tersebut harus ada penebusan gitulah. Dan ternyata gue cek-cek tuh, gue riset, gue lihat-lihat, emang benar dari komen-komenan aja ada yang beberapa speak up, bahkan katanya gue sempat melamar pekerjaan ke situ dan benar katanya gitu ya, persyaratannya ijazahnya harus ditahan sebagai jaminan untuk tidak resign. Gajinya 40.000 per hari, udah kayak kerja romusa pokoknya katanya. Untung gue kagak jadi ngelamar di situ gitu. Nih, buat warga Surabaya yang kira-kira kerja di situ atau mantan pekerja di situ yang ijazahnya masih ditahan, Bapak Armuji sudah menegaskan melalui komentarnya ya di video tersebut. Silakan datang ke rumah asisten pribadinya Pak Armuji untuk didata gitu loh. Coba yang ngerasa boleh ya datangi Pak Armuji. Bagus tuh perlindungan untuk rakyat. Nah, di sini siapa yang suka bilang pemerintahan up di media sosial itu ibaratnya apa, udah kayak konten kreator gitulah, ada maunya dan lain-lain lah, ibaratnya pencitraan gitu ya. Kagak lihat nih, dari sini aja kita bisa lihat dengan adanya permasalahan yang di-up ke media sosial, rakyat bisa jadi tahu ada perusahaan yang nakal lah, ternyata ada rakyat yang terzolimi lah, dan jadi pada berani speak up kan, justru malah terbantu. Jadi buat kalian yang bilang-bilang pemerintah sekarang, pejabat daerah sekarang yang pada main media sosial pencitraan ada maunya, itu kalian salah besar. Oke lah, kembali ke masalah videonya Pak Armuji ya. Pokoknya di situ gue cek-cek nih pemilik akun perusahaannya itu, termasuk akun perusahaannya juga ada di TikTok. Lihat aja di komen dah, pokoknya bakalan kaget, geleng-geleng kepala wadididau, dari ujung rambut nyampe ujung kaki, sampai penuh dengan warna sekali, sesuai kehidupannya kali ya, penuh dengan warna kebahagiaan. Ya mungkin orang kaya mah begitu kali penampilannya dan danannya. Pokoknya gue mau ngebahas lebih lanjut terkait ijazah ini, nunggu part kedua dari Pak Armujinya nongol ya, biar jelas gitu kan, biar nggak ada simpang siur. Cuman satu pesan aja nih buat si ibu pemilik perusahaan, kan ibu ada klarifikasi juga tuh di PT ibu, katanya terus ada kata-kata saya hanya rakyat kecil. Nah kalau emang benar nih ibu menahan ijazah,
Dan ibu merasa ibu juga rakyat kecil. Coba dong, gimana perasaan rakyat kecil yang ijazahnya ditahan? Udah gitu aja, kan sama-sama rakyat kecil ya. Pokoknya kita tunggu part kedua dari Bapak Amruji ya, baru kita bahas lagi. Yang mau penasaran sama akun pemilik usahanya, boleh dah sana nongol. Gua nggak bisa berkata-kata apa-apa, pokoknya udah seperti pelangi di bola matamu aja itu. Gayanya tuh konsepnya. Bye!